Terus kayak aku kan memilih, sampai aku memilih itu, begitu itu sudah tercurah, itu aku jaga jarak sama Tuhan gitu loh. Enggak salah. Karena Ya, berarti itu dengan makanya bukan dari Tuhan. Itu pasti memang untuk sengaja memisahkan kamu dari Tuhan. Kau jaga jarak sama Tuhan, kayak sama suami istri jaga jarak, kayak orang pacaran jaga jarak. Berarti kok itu bukan makin dari Tuhan. ekstrim. Uh, Berarti bukan dari Tuhan, itu dari yang lain. Ya, Lukulio silakan. Ya. Salam Pak Paul. Shalom Lukulio. Ini aku mau nanyain sesuatu, tapi mungkin agak ekstrim ya, mungkin berbau mistis ya, aku Paul. Izin dulu. Aku bingung mau mulainya dari mana, tapi ya. Mungkin dari yang 10 tahun yang lalu ya, aku kan sering ke gereja ke karismatik juga kan ya. Tapi waktu itu kan aku belum dapat bahasa roh dan itu ya. Ya aku melihat sih ya ngikuti gitu aja, tapi aku nggak bisa bahasa roh ya. Aku baru dapatkan baru tahun kemarin ya, dapat kursus gitu. Terus tapi gini, seringkali ada orang berbahasa roh itu aku tiba-tiba ngerti mereka ngomong apa gitu loh. Cuman akunya sendiri nggak bisa. Nah, terus satu ketika itu di acara KKR ada orang itu kayak bahasa roh tapi bukan bahasa roh, dan itu menyakitkan hati dan telinga banget gitu. Terus tiba-tiba orang itu kejang-kejang dan kayak kerasukan gitu. Terus habis gitu sebelum orang kejang itu ada suara. Itu bahasa Enok, bahasa malaikat yang jatuh, dia bilang gitu. Kamu harus doakan, kamu fokus doa, kamu fokus penyembahan, nggak usah begini begitu, nggak usah ikut-ikut, sudah ada yang bertugas. Setelah itu aku tanya ke pendeta itu kenapa enggak apa-apa, itu ada dia punya pegangan atau apa enggak tahu, bilang gitu. Terus itu berulang lagi aku denger itu waktu di kebaktian ibadah, di waktu itu aku ke GBDI Pamekasan. Itu terjadi gitu juga satu orang itu langsung aku tanya kayak dipinggirin sama pendeta, dan itu aku tanya sama pendetanya, itu memang nggak tahu ada perjuangan keras antara dirinya sama iblis atau gimana, nggak tahu ya. Terus aku kejadian itu sama teman, ada kejadian aneh dan itu dalam 3 hari berturut-turut itu ada kejadian aneh, Paul. Ya, ini tentang temanku sendiri ya, aku boleh jujur, itu mantan pacarku lah, mantan pacar pertama aku ya. Tapi aku udah ngerelain lah, walaupun kita dulu pacaran 8 tahun terus putus, ya sudahlah. Aku mau mengasihi dia tanpa harus memiliki dia. Aku yang penting dia bahagia lah, ini kan seperti itu. Nah, waktu itu aku di Pantura, di Pamekasan, aku arah pulang Surabaya. Nah, waktu habis ngobrol-ngobrol sama dia, dia ngomong dia sudah hamil 5 bulan sama suaminya itu, gini. Ya wes, puji Tuhan, kamu semoga diberkati begini. Nah, waktu aku pulang dari Pamekasan itu ke Surabaya, aku di tengah hutan itu dengar suara kayak gitu lagi gitu. Tapi itu nggak ada orangnya, cuman kita naik motor kan ya, kenceng banget. Itu kayak suara penyembahan, tetapi itu bahasa yang sangat menyakitkan telinga, kayak bahasa roh tapi bukan bahasa roh. Nah, setelah itu aku besoknya pulang ke balik Madura kan, karena itu harus aku pulang cuman untuk acara kantor ya. Setelah itu balik lagi ke Madura, ke Pamekasan. Nah, aku terus ketemu dia, itu dia nangis gitu. Dan itu aku perjalanan waktu aku ke Surabaya itu sekitar 1,5 jam, dan situasi itu kayak sunyi banget, nggak kayak terlalu pekat banget hitamnya waktu yang tak rasain. Terus aku begitu ke Madura itu ketemu dia, tak bawain oleh-oleh, terus dia itu nangis gitu sama suaminya. Tahu-taunya gini, tiba-tiba dia kan udah hamil 5 bulan, tiba-tiba perutnya kempes, dan itu tiba-tiba dia kayak bukan keguguran ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kandungannya hilang gitu. Itu tuh masalahnya itu kayak gimana kok kalau untuk bantu dia, misalnya kan mungkin ada kuasa gelap atau gimana, itu kayak gimana gitu solusinya gitu. Dan kasihan, soalnya dia pernikahannya dia juga sudah 7 tahun, tapi dia belum dikarunia momongan juga, sampai banyak hal lah jadi masalah buat dia gitu loh. Aku pengen belajar agape,
lebih agape lagi, merelakan segala sesuatu yang penting terbaik lah buat dia gitu loh. Itu kasusnya gimana kok, Bang? Kalau yang Itu bahasa apakah Enok itu nggak ada di Alkitab. Jadi kalau saya nggak mengurusinya begitu. Yang nggak di Alkitab nggak ada, buat saya nggak ada. Jadi itu bisa saja satu frasa-frasa atau apa ya. Ya nanti minggu depan itu ya kita baca Gundurwo Tuyul itu adalah signal-signal kenapa kita bisa punya seperti itu. Tadi ya ayatnya tadi di Markus 4 tadi. Kita ngertinya itu ya udah kita mungkin dapatnya itu tanpa mengecilkan itu dari Tuhan apa bukan dari Tuhan, tapi manusia punya kemampuan buat mengilusikan, memfantasikan, atau memang itu satu pemahaman yang kita pahami. Tapi kalau bahasa Enok itu nggak ada. Ya, jadi saya nggak setuju dengan itu penjelasan itu. Pengalaman pribadi itu orang semua bisa tinggal dalam itu. Nah, orang-orang ada yang bisa yang suka atau mampu atau sukanya atau memang senang begitu, tertarik yang begituan, ya. Tapi kalau saya selalu menguji. Kalau saya biar saya ngimpi aja tak uji loh. Saya sendiri tak uji karena saya tidak mau berilusi. Tak uji kalau saya. Nggak cuma sekali, sampai saya tahu polanya, sehingga kalau ngomong iya, enggak. Nanti enggak meleset, nanti apa, cerita apa meleset, cerita apa, mungkin enggak. Kalau saya ngomong iya, enggak, karena tak uji terus. Sampai saya yakin ini A1, ya tak uji. Ya, bahasa rohnya saya pun tak uji. Ya, untuk segala hal, segala macam tak uji, saya uji. Karena nggak semua itu dari Tuhan. Dari ilusi kita kan bisa kan. Nah Tuhan itu apa? Nah balik lagi Tuhan itu apa sih buat kita? Kalau orang yang masih berpikir Tuhannya 3 dimensi akan sering berilusi. Orang yang berpikir Tuhannya itu 3 dimensi akan sering berilusi. Walaupun dia bilang Tuhan itu roh, tapi pada kenyataannya dia menganggap Tuhan itu dalam satu sosok 3 dimensi. Nah dia akan sering berilusi. Nah itu harus hati-hati. Makanya tadi logosnya dari mana pengajarannya? Dari firman Tuhan yang tertulis atau kita dari yang lain. Nah itu tadi, remanya dari mana? Suara yang kita dengar itu remanya dari mana? Dari dukun, dari pengajaran para pendeta, atau dari siapa? Nah itu jadi hati-hati. Yang pertama itu, kalau saya sih selalu saya uji. Nah itu bahasa rohnya berbeda. Ya belum tentu juga. Ya makanya jangan melarang orang sembarangan juga, tetapi kita tahu kalau itu dari Tuhan apa itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Nah kalau kita lagi ada di dalam pertemuan, dia mengganggu ya saya stop. Kalau dia mengganggu saya, kalau mengganggu kamu, makanya dalam doa fajar kita, bun pagi itu saya bilang dilarang berbahasa roh. Dilarang. Iya. Karena itu kan akan mengganggu yang lain. Yang nanti ada kita mau doa saja, kita saja doa saja begitu aja bisa 2,5 jam kadang-kadang ini karena masih ada yang doa yang panjang-panjang lebar itu tadi kan. Tetapi apalagi kalau pakai bahasa roh dulu, woi kita bara 1 jam lagi bahasa rohnya baru dia mulai dalam doa, Tuhan tolong supaya yayasan Damaris ini, tapi bahasa rohnya setelah 1 jam dulu. Nah itu dia. Nah itu saya larang, jangan berbahasa roh. Nanti kita buang waktu akhirnya. Karena kan kita mau menyampaikan harapan kita supaya didengar oleh orang banyak dan diaminkan harapan itu oleh orang banyak kan. Kalau doanya panjang lebar, apa yang diamin? Apalagi kalau dia udah cerita berdogmatika di dalam doa. Doanya itu penuh dengan dogma. Bukankah engkau berkata Tuhan, begini-begini, maka dari itu Tuhan, sehingga mengingat, menimbang, maka memutuskan. Wah itu tadi, mau baca doanya buat orang sakit, 7 halaman. Nah dari situ itu tadi, nah itu udah repot juga. Ya, harapannya panjang banget, harapannya cuma sepotong 1 kalimat utamanya kan cuma 1 kalimat, tapi dia bisa panjang lebar, kali tinggi, kali luas, kali apalagi itu kan. Nah itu hati-hati juga, karena itu nanti orang mau mengaminkannya bagaimana, apalagi kalau dia dengan bahasa-bahasa roh yang tidak dimengerti, mengaminkannya bagaimana, lalu kita tapi itu menjadi latah, itu semuanya dia urusan sendiri-sendiri. Enak begitu kok bahasa roh, ya nggak apa-apa terserah. Tapi kalau dalam komunitas kita jangan. Kan roh nabi tunduk pada nabi. Nah terus bagaimana dengan ex-nya kamu, mantan pacar, jangan campuri lagi urusannya karena dia punya suami. Kalau kamu masih campuri lagi, kamu akan merusak rumah tangganya dia. Aku nggak mencampuri urusan rumah tangganya dia secara eksklusif. Ya udah jangan buat curhat-curhatan lagi, nanti CLBK. Kalau saya nggak setuju, kalau saya jadi suaminya saya akan marah.
Ya, cuman aku lebih berteman sama suaminya akhirnya daripada sama dianya gitu. Cuman yang kejadian ekstrim itu, yang aku kan orangnya juga logik banget lah semua kan. Enggak, Aku dengan pikir ceritanya dengan kamu tadi itu nggak logik. iya, cuman yang tak alami sendiri di titik Ya, itu aku tadi mau kamu bilang kamu percaya tapi logik, tapi dengan ceritanya kamu, itu berarti kamu tadi nggak logik. Jadi, itu yang bertolak belakang. Orang yang sangat logik tidak akan percaya dengan yang sebut tadi, bahasa roh, roh henok, apa segala macam, itu nggak akan percaya begitu. Orang yang logik banget. Kamu orangnya tidak logik, tapi kamu mengikuti impresi namanya. Bukan berarti yang mana jelek, enggak. Tapi kita harus terima dulu kenyataan bahwa kamu bukan orang yang di sisi orang logik. Orang logik itu I dan O. Kalau bukan ini ya itu, begitu logika itu begitu. Kalau ya, kamu ada di impresi di sini, ada di sisi karena yang impresi, iya, gitu. dua kejadian itu yang masalah dibilang dari bahasa Enok atau apa, saya waktu itu aku nggak peduli gitu loh, nggak pedulikan itu apa sih, paling cuma atraksi gereja atau gimana. Aku mikirnya kayak gitulah. Apa cuman gimana paling gini 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 gitu loh. Terus tapi pada saat momen waktu aku dari Madura, dari Pamekaran ke Surabaya itu, aku mendengar itu kayak nyanyian-nyanyian yang dari yang mirip-mirip kayak gitu, tapi orangnya nggak ada. Itu di hutan, aku posisi naik motor dan itu kayak menggema banget. Terus besoknya ada kejadian kayak gitu, ada banyak orang itu hamil, tiba-tiba perutnya kandungannya hilang semua, termasuk mantanku ini. Ya, kalau saya tidak percaya yang begituan, ya. 18 akhir. Karena banyak sekali orang cita-cita begitu, tapi sebenarnya dia keguguran, hanya dia tidak mau terima bahwa dia keguguran. Orang ya sering menipu dirinya sendiri, ya. Dan orang itu terbiasa, terutama orang-orang dalam komunitas seperti orang-orang di Indonesia yang tidak logik. Karena dia dengar cerita-cerita macam-macam, dan oh ya mungkin karena ini ya, nah, gitu. Padahal dia mungkin keguguran tanpa dia ngerti. Orang bisa nggak keguguran tapi dia nggak ngerti? Bisa. Gitu. Dia keguguran karena tidak merasa sakit, tidak merasa apa kan? Karena keguguran, karena dia punya kemampuan menahan sakit yang luar biasa, dia nggak merasa sakit apa-apa. Cuman dikit mulus tiba-tiba hilang. Loh, kok hilang? Padahal hilang keguguran. Ya kan? Dan ada banyak yang kita nggak ngerti. Atau dia makan sesuatu yang salah, ya kan? Itu larut pelan-pelan, dia nggak ngerti, kita nggak ngerti. Nah, kalau saya mendingan ke dokter. Bukannya malah tanya kepada pendeta atau tanya kepada dukun atau kepada sahabat, ke dokter kalau saya. Dan saran saya jangan masuk lagi ke dalam urusan keluarga. Kalau teman-teman tanya, ya saya dengan dulu teman-teman yang pernah dekat dengan saya yang perempuan segala macam. Kalau kita cerita, saya nggak akan tanya masalah suami dia bagaimana. Kita ngomong to the point. Ini itu udah, saya berusaha mengingat, karena itu jangan buka celah. Kalau saya mah, itu tadi alasan apapun, kalau saya ya, kalau istri saya begitu, langsung tak tegur. Saya pernah istri saya ada teman sekolahnya, saya langsung tak telepon orangnya. Kamu jangan bilang saya lagi ke istri saya, karena itu istri saya. Nanti kalau yang baca anak saya bagaimana? Langsung tak telepon orangnya. Kalau yang baca anak kita gimana nanti? Lalu misalnya nih, dia baca orang lain terus kondisi lagi nggak jelas. Terus lihat ada semua, ada recordnya percakapan denganmu sampai berjam-jam, misalnya nih, saya kan nggak tahu kan apa yang terjadi. Kalau saran saya jangan, udah selesai. Benar-benar selesai, karena itu masalah rumah tangga. Itu bisa ruwet, panjang, lebar, kali tinggi, kali luas. Ya, masalah rumah tangga itu kompleks. Bisa lolos nggak cerai sampai tua saja itu sudah mujizat. Jangan kita nambahi lagi di dalamnya. Kalau saran saya begitu. Jangan ke bawah. Makanya kamu bukan orang yang di sisi logik, kamu di sisi orang yang impresi. Dua-duanya nggak salah. Ada orang yang logik banget, dia menolak yang impresi. Ya nggak apa-apa. Ada yang impresi banget, dia menolak yang logik, tapi seakan-akan dia merasa aku logik. Enggak. Harus terima dulu, kita terima bahwa kita bukan di sisi orang logik. Nah, saya termasuk orang yang di tengah. Saya orang yang logik, tetapi saya mengakui ada impresi, tetapi saya uji. Akhirnya jatuhnya saya ke orang yang logik. Saya hijrah dari orang yang penuh dengan impresi ke yang logik.
wah pertama itu menggoncang iman saya. Kalau yang itu pas malamnya itu Pol, aku waktu naik kendaraan motor kan pertama kita pakai dengerin Nah itu harus diamatin polanya. Saya nggak tahu harus diamatin polanya. Lagu Mandarin kan, lagu pop Mandarin lah. Terus tiba-tiba ada suara-suara itu, terus begitu itu aku copot kan headsetku. Aku copot, ini suara dari mana gitu. Terus apa ada aplikasi yang terbuka, aku copot di tengah hutan malam itu headset sudah aku copot, telinga aku tutup, itu tetap masih kedengeran gitu loh. Ya nggak apa-apa, jadi biarin saja. Jadi harus diuji berkali-kali. Nanti kita, jadi tadi ya dengan pengertian Tuhan akan bicara kepada kita dengan cara kita yang kita mengerti. Kalau kita di dalam Tuhan, ya kalau kita di dalam agape terus, ya Tuhan akan bicara pada kita dengan sesuai yang kita ngerti. Kalau saya, Tuhan ngomong sama saya itu melalui mimpi. Makanya kalau Pak HW, teman-teman suka cerita tentang mimpinya kepada saya, karena saya biasa Tuhan ngomong sama saya melalui mimpi. Tetapi ada mimpi yang kelihatannya nyata, takdirnya nyata. Ya, akhirnya saya ngerti, oh enggak, ternyata itu hanya karena alam bawah sadar saya nggak benar, itu menunjukkan saya yang lagi nggak bagus, misalnya begitu kan. Tapi ada mimpi yang benar-benar itu dari Tuhan, itu taunya dari kita nyatet, amatin. Tuhan akan bicara, termasuk tadi kan suara-suara di kuping, di apa segala macam ya. Di dalam kasus-kasus yang sangat penting, itu bisa audible, saya bisa dengar suara Tuhan dengan audible. Nah, dari mana itu? Nah, nanti minggu depan sekalian. Ya, hari ini kan kita di baptisan Roh Kudus dan bahasa roh, supaya orang juga ngerti batas-batasannya. Nanti minggu depan kita tentang genderuwo, pocong, tuyul. Kalau mendengar suara Tuhan itu udah pernah saya ceritakan dulu ya, sebenarnya mendengar suara Tuhan itu dulu udah pernah saya kasih tahu. Sudah, nanti kita ulangi sedikit minggu depan. Tetapi Tuhan akan bicara kepada kita sesuai dengan apa yang kita pahami. Kalau biasanya dengan lagu, dengan gitu ya, dengan caramu. Tapi harus kenali dulu, diuji. Banyak orang ngaku-ngaku begitu, kurungan-kurungan, tapi dia nggak pernah nguji. Akhirnya meleset terus, dia nggak sadar kalau meleset terus, dia ngakunya dia tepat, tapi sebenarnya nggak pernah A1. Kenapa? Dia nggak pernah uji, dia takut untuk menguji. Dia saking kepenginnya dia mendengar suara Tuhan, dia berilusi tentang itu. Teman-teman saya banyak yang begitu ya. Saya bilang uji dulu. Kalau saya mah tak uji bener, saya berani, iman saya tak bongkar kok. Harus berani, kalau enggak kita nanti ketemu dengan ilusi Tuhan. Kalau saya benar-benar tak bongkar. Kalau memang Tuhan mau berbicara denganmu dengan cara itu, ya terus buat apa setelah itu? Cuman sekedar tahu saja ada orang yang tiba-tiba kandungannya hilang. Terus buat apa setelah itu? What next? Nah, kalau saya mah begitu. Setelah saya tahu terus what next. Ketika saya tahu kamu pergi masuk pertanian, audible begitu kan, masuk saya pertanian, dan itu yang memulihkan saya dari minder wadahnya itu saya itu loh, orang miskin kere melarat. Karena begitu saya kerja, saya dipulihkan, perekonomian kami begitu luar biasa, ya. Umur saya tuh umur 27 tahun, ya, saya terima pakai mobil bagus semua segala macam. Wah, itu seperti Cinderella bener tuh, seperti cerita Cinderella bener tuh saya itu. Ya, sampai saya disembuhkan, sampai dihancurkan, dibangkitkan lagi sama Tuhan. Sehingga saya kalau mau ketemu orang tajir kayak apa, saya cuman ya biasa saja. Kalau mau tajir kayak apa, ketemu saya biasa saja. Ya, buat saya itu biasa saja. Masuk rumahnya orang kaya biasa saja. Ya, nah, jadi itu membuat itu tadi Tuhan akan berbicara kepada kita dengan cara yang kita mengerti. Tapi diuji dulu. Ada orang kurungan-kurungan semua. Jangan takut. Juga jangan takut. Ya, bukan berarti yang tadi itu setan, bukan juga. Tapi Tuhan ya bukan juga, dicoba, diuji. Jangan-jangan hanya karena psikologis atau kita sakit kuping. Ya, kan? Orang kalau sering naik motor sendirian, yang dia dengar cuma suara motornya dia. Saya kan hobi naik motor dulu. Saya kalau naik motor itu, ya dari Tegal bisa sampai Semarang, bisa balik lagi bisa muter-muter itu loh. Saya kalau naik motor itu bisa jauh ya. Saya senang naik motor dulu waktu saya belum ini ya. Setelah saya naik mobil, saya hobi setir mobil dari Palembang sampai Bali. Sendiri. Saya senang nyetir. Ya belakangan setelah saya udah jadi direktur segala macam, saya malas nyetir sendiri, saya suruh supir memang karena apa ya,
pikirannya banyak ya kan. Jadi terus saya tidur di mobil, saya sambil telepon, sambil apa, sibuk banget ya kan. Jadi saya suruh supir. Tetapi karena saya sering itu sendiri, saya sering itu tadi ya, dengar suara motor tik 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 tik, tik apa, sering kali sampai ke bawah tidur. Suara-suara mobil suara dihapus sampai ke bawah tidur. Nah, itu apa? Itu mesti diuji. Saya mengenali mana yang cuman sugesti, mana yang capek, mana yang psikologis, mana yang dari Tuhan. Tak amatin bener-bener supaya saya jangan impresif, tapi juga jangan saking logiknya sehingga saya menolak itu. Saya juga hati-hati. Jadi saran saya hati-hati. Saya nggak bisa tahu itu dari apa. Yang penting kita amatin. Caranya begitu, diuji, catat mana dari Tuhan, terus buat apa Tuhan kalau dengar begini. Betulnya kan terus buat apa, ya kan? Itu ya. Jadi jangan kecil hati. Mungkin memang itu Tuhan, cara Tuhan bicara padamu. Tapi diuji dan jangan takut menguji supaya tajam, jangan kerungun-kerungunan. Saya sampai sekarang, misalnya saya lagi ngomong sesuatu yang aneh, tiba-tiba saya bilang misalnya impresif, tiba-tiba bisa nanti di TV orang bilang impresif. Bisa ada orang barengin kayak doubling itu ya, kayak ada ekonya. Itu saya sampai sekarang saya masih nggak ngerti kenapa ya Tuhan kasih itu ya, buat apa. Cuman itu kayak pertanda. Sementara saya pertanda, berarti memang ada kepekaan di dalam semesta. Ya. Tetapi saya masih cari tahu sampai sekarang. Belum tahu saya. Saya tunggu dan saya akan ketemu, nanti saya akan tahu. Harus dari sendiri, bukan orang lain kasih tahu, tapi saya harus tahu sendiri. Kenapa bisa doubling ketika saya ngomong? Padahal itu tema yang sulit, yang aneh, tapi tiba-tiba di televisi saya lagi ngomong, bisa satu kalimat sama persis dengan kalimat yang saya ngomong. Dan itu sering nggak sekali dua kali. Apa itu? Wow, dari Tuhan belum tentu. Amati, kenapa bisa begitu? Ya kan? Nah, saya mesti nyari. Ya. Mesti cari sendiri, tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan itu dalam arti apa? Ya kita uji berapa kali, apa, ngapa, bila mana. Gitu ya. Oke, lanjut. Rosena Baban. Satu lagi, Kobol. Iya, Pak. Ini, Kobol. Gini ya, Kobol. Ini ngomong mungkin agak ekstrim ya. Orang kan bilang punya karunia nubuat kan, yang dikejar kan itu ya. Tapi kan karunia nubuat itu seringkali nggak enak kok, Paul. Kita sering tahu lihat sesuatu yang horor lah, kalau kita bilang tanpa sensor ataupun nggak ekstrim lah bilang. Sometimes aku punya mungkin nggak tahu ya, keadaan itu seringkali kalau aku benar-benar cari Tuhan, benar-benar istilahnya bikin dekat banget sama Tuhan, benar-benar apa yang Tuhan perintah tak lakuin semua, itu terlalu sering aku ngalamin itu. Dan tapi aku nggak bisa berbuat sesuatu untuk itu gitu loh. Nah itu mungkin sometimes aku menjaga jarak sama Tuhan. Begitu aku tahu kondisiku seperti itu, aku merasa kayak orang aneh dan kayak merasa apa ya? Karena kamu hidupnya masih di Hades. Iya, karena kamu hidupnya di Hades. Kenapa? Kamu sekarang ya jalani hidupmu dengan agape. Diakonia yang kenceng. Diakonia jangan pakai alasan. Nanti kamu akan pindah sendiri pelan-pelan. Siapa kamu ada musuh-musuhmu, orang yang kamu tidak sukai, kamu mulai ampuni dia. Nanti kamu akan pindah. Baca firman Tuhan yang banyak, yang ekstrim, logos yang ekstrim. Nah ya, nanti kamu akan pindah dari Hades itu ke lingkungan paradiso. Saya dulu ngeliatnya setan, genderuwo, kuntilanak, minggu depan kita akan belajar itu. Hari ini saya mah nggak pernah lihat lagi tuh, saya ngeliatnya malaikat terus tuh. Ya. Bukan masalah lihat yang gitu-gitu, tapi mau lihat mau nubuat kan sama saja. Penglihatan, nubuatan, impresi, suara Tuhan itu kan ada bagian-bagian dari itu dengan cara masing-masing. Orang lihatnya visual, orang lihatnya dari audio, orang lihatnya dalam bentuk apa, nubuatan, tiba-tiba dia ngerti saja. Tiba-tiba itu kan semua kan sama saja. Temanya kan
dari alam yang lain menyampaikan pesan kepada kita. Ya. Ini kan begitu kan? Iya. Kenapa yang anak yang kamu lihat selalu yang jelek-jelek begitu? Kalau saya mah udah lewat masa-masa lihat yang jelek-jelek itu. Ya, aku paham. Iya kan? Cuman gini loh, apa namanya, kadang kan juga yang baik-baik juga Tuhan kasih lihat gitu loh. Cuman gini, apa namanya, kok kayak aku mikir dalam logika berpikirku, mending aku nggak tahu apa-apa, tetapi aku bisa melakukan yang terbaik untuk posisiku gitu loh. Enggak juga, kalau saya mah tim aja. Karena Tuhan kalau kasih yang tidak baik pasti kasih yang baik. Penglihatan yang dari Tuhan itu selalu ujungnya jangan takut. Kalau kita cuma punya yang jelek-jelek itu berarti bukan dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan selalu nanti endingnya apa? Jangan takut karena kan ada begini-begini. Saya ngelihat yang jelek tetapi ada jangan takut karena ada ini. Lihat para nabi kalau ngomong, ada yang jelek tapi selalu kasih tapi ada ini gitu loh. Ya pasti itu. Jadi hati-hati. Kalau kita cuma lihat yang jelek terus, ya berarti ada yang salah. Ya. Jadi kan moodnya jadi nggak baik kita kan, jadi terpengaruh kan. Terus kayak aku kan sampai aku memilih itu begitu itu sudah tercurah, itu aku jaga jarak sama Tuhan gitu loh. Nggak salah. Ya berarti itu makanya bukan dari Tuhan. Itu berarti memang untuk sengaja memisahkan kamu dari Tuhan. Kau jaga jarak sama Tuhan kayak sama suami istri jaga jarak kayak orang pacaran jaga jarak. Berarti itu bukan dari Tuhan. Berarti bukan dari Tuhan, itu dari yang lain. Kalau dari Tuhan akan membuat kita makin melekat erat sama Tuhan kayak saya. Makin mesra, makin lekat, makin saya mengerti hatinya Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Yang begitu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti akan membuat kita semakin melekat sama Tuhan. Iya dong, dengan sendirinya. Iya. Gitu. Tapi aku juga mikirku gini, ini memang dari Tuhan atau mungkin dari setan, atau mungkin yang takutkan gini. Pokoknya bukan dari Tuhan. Itu dari Tuhan, tapi pikiranku yang mungkin refleksiku yang terlalu negatif untuk itu. Iya, karena tadi kamu hidupnya dalam impresi tadi. Dan kamu tidak bisa kendalikan impresinya. Kalau saya dulu hidupnya dalam impresi dan sama, makanya saya bilang dulu saya ngeliat yang begitu, kenapa sekarang enggak? Kalau ngeliat yang jelek pun selalu ada yang baik. Saya ngeliat setan pun selalu happy ending. Ada saya tengging itu setannya, saya taklukan itu setannya, selalu happy ending. Itu ya. Lanjut dulu. Jadi itu minggu depan nanti saya cerita ya, supaya jangan dijelaskan hari ini.